Kita terikan, Bang. Oke, Kakak, nih kita tunggu ya kurang lebih 5 menit lagi nih. Nanti langsung kita mulai. Baik, Kakak semuanya, kita mulai nggih. Karena sudah jam 4 lebih, nanti tidak terlalu molor waktunya agar nanti kita bisa selesai jam setengah 6. Ya, lebihnya ya sedikit gitu kan misalkan ada lebih waktunya. Baik Kakak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kakak-kakak semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, semangat, tidak kurang dari suatu apapun. Ya, di sini sudah hadir banyak dari kelas kita, namun ada beberapa yang belum hadir juga. Saya minta bantuan kalau bisa di WhatsApp dikabari untuk segera gabung di ruang Jimit ini. Ya, ini yang sering tidak ada itu Kak Ivans. Mungkin ada yang bisa berkomunikasi dengan Kak Ivans, karena saya WA juga tidak respon, kemudian saya jawil di LMS juga tidak ada respon. Nanti mohon bantuan dari kakak semuanya untuk bisa yang ada nomor kontaknya atau yang sering komunikasi dengan Kak Ivan bisa dibantu untuk komunikasi. Baik, kakak semuanya, sebelum kita mulai, tak lupa saya mengingatkan kepada kakak semuanya agar selalu memantau di LMS, ada beberapa hal yang harus dikerjakan di sana, baik mulai dari membaca modul dari pendahuluan sampai kegiatan di akhir, kemudian ada kuis-kuis ya, itu kemudian ada tugas-tugas. Dalam LMS itu ada materi, ada kuis, ada tugas. Nah, kalau yang materi itu biasanya ada buka tab
beberapa tab itu yang angka 1 sampai berapa berbeda-beda tiap materinya nggih. Nanti di tiap materi ada ruang komentar ya, situ nanti bisa diisi juga. Nah, komentarnya ya nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa, komentar sederhana saja. Kemudian yang ada gambarnya seperti pesawat itu, nah itu semacam survei ya, ini silahkan Kakak juga mengisi itu, sebagai bukti keaktifan Kakak semuanya. Kemudian yang ada gambar seperti buku ada pensilnya itu adalah tugas. Nah, nanti mohon dicek lagi nggih karena, ada beberapa yang memang belum mengumpulkan tugas juga, baik terlambat maupun memang belum mengumpulkan sama sekali. Nanti silakan dilihat di, dari awal sampai akhir sampai ke materi ini nggih, nanti dilihat-lihat lagi. Kemudian untuk pengumpulan, eee, pengumpulan video ya yang kemarin kita itu ada di nanti di modul 2 nggih. Itu di bagian lakukan, itu nanti untuk mengumpulkan videonya ada di sana. Nanti silahkan dilihat kemudian, syarat-syaratnya seperti apa sudah ada di situ. Di bagian lakukan di 2.1.1b.1 itu nanti ada bagian untuk mengumpulkan video yang Bapak Ibu sudah buat. Nanti video tersebut akan kita gunakan sebagai bahan untuk analisis kegiatan kita pada saat tatap muka. Kegiatan karena tatap muka itu nanti di bulan-bulan Oktober ini nih, nanti silahkan untuk video segera diselesaikan. Video mengajar biasanya saja tanpa edit selama 30 menit. Nah, nanti silahkan diunggah di situ yang nanti akan kita diskusikan kegiatan itu di kegiatan tatap muka langsung. Itu ya Kakak sebagai awal kegiatan kita sebelum kita masuk ke materi hari ini nanti masuk di kegiatan pengembangan pembelajaran. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Kalau tidak ada, kita mulai nggih, saya izin untuk share materi. Sudah nampak nggak atau belum? Belum, Kak. Oke, berarti masih proses. Baik,
Sudah kelihatan ya Kakak ini? Baik, kita mulai untuk kegiatan pada sore hari ini. Kita awali dulu dengan salam pembuka, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak semua yang saya hormati, seperti biasanya kegiatan kita diawali dengan menyampaikan atau mengulang kesepakatan bersama untuk pertemuan pada sore hari ini, yaitu ada beberapa kesepakatan yang sering kita ulang-ulang selalu, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, gangguan teknis adalah wajar. Baik, itulah kesepakatan kita yang selalu kita sampaikan dalam kegiatan pertemuan virtual yang kita lakukan selama ini. Baik, kakak semuanya, untuk pertemuan kali ini ada beberapa tujuan dari sesi kita yang kita lakukan sore hari ini. Yang pertama adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Kemudian agenda sesi kita hari ini adalah yang pertama adalah backward design, kemudian yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga adalah pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Nah, ada 3 agenda yang akan kita lalui untuk pertemuan kali ini yang sudah saya sampaikan tadi di sebelumnya. Baik kakak-kakak, kita memasuki aktivitas yang pertama, yaitu backward design dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini sebelum kita masuk ke sana, ada pertanyaan atau refleksi untuk kakak-kakak semuanya. Nah, pertanyaan adalah menurut Bapak Ibu atau kakak semuanya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak atau Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Nah, monggo silahkan kakak semuanya menuliskan di kolom chat, dituliskan menurut apa yang kakak rasakan. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, kakak akan menulis berapa skala pemahaman kakak tentang kurikulum dari skala 1 sampai 10. Silahkan. Silahkan bisa ditulis di kolom chat. Sabun ya kakak. Ya, baik, sudah ada beberapa dari kakak semuanya yang menuliskan
Nah, ini bervariatif ya. Ada yang menuliskan 5, 6, dan bermacam-macam ya. Monggo bisa menyampaikan alasannya kenapa menuliskan angka seperti yang ada di kolom chat itu. Mungkin Kak Umi. Monggo Kak Umi bisa berdiskusi. Kalau saya menuliskan 1 ya, karena mungkin untuk pembuatan rencana pembelajaran di TK itu untuk jasmaninya memang sedikit sekali dan itu cuman dari motorik kasarnya saja. Jadi kalau menurut saya itu cuman prosesnya kita langsung ke kemampuan yang akan kita stimulasikan ke anak gitu, terutama untuk motorik kasarnya saja. Jadi dalam perencanaan pembelajaran harian itu cuma sedikit sekali untuk mengarah ke pendidikan jasmani gitu. Itu Kak yang kenapa saya menuliskan 1. Oh, okay. Seperti itu karena ini baik yang selanjutnya mungkin Kak Musiam yang dari TK juga mungkin. Bagaimana Kak pendapatnya? Kenapa kok 1 di sini menuliskan di kolom chat? Jawaban saya mungkin hampir mirip dengan Kak Umi nggih, karena memang porsi PJOK itu hampir sebenarnya nggak ada kurikulumnya malah ya, bisa dikatakan gitu. Kalau saya membuat kegiatan itu ya yang kira-kira seperti untuk pengembangan keseimbangan, kemudian ketangkasan seperti sekitar lompat, lempar tangkap bola, seperti jadi memang kegiatan yang sepahaman saya aja. Jadi memang kalau kurikulumnya seperti apa, terus terang saya belum paham sama sekali untuk PJOK ini. Karena di TK itu tidak dibahas secara khusus dan waktunya juga maksimal paling 15 menit sampai 20 menit aja itu Kak. Oke, berarti sama dengan Kak Umi tadi nggih. Memang di situ kalau kegiatan fisiknya itu malah sebagai untuk kegiatan awal kegiatan mungkin gitu, untuk mempersiapkan anak seperti itu. Nah, nanti kalau yang dari anak punya apa CP atau kurikulum, nyuwun gitu dikirimi gitu, nanti akan saya baca-baca mungkin karena juga belum paham kalau di anak-anak itu masuknya nanti di mana untuk PJOK-nya itu. Karena kan nanti saat kita tatap muka itu ada pembelajaran yang kaitannya dengan PJOK termasuk dengan pembelajaran model SEM itu kan di sana ada kegiatan-kegiatan PJOK yang harus disampaikan itu. Baik, terima kasih Kak Musian. Kemudian yang selanjutnya Kak Restu. Nah, Kak Restu, monggo Kak Restu bisa menyampaikan pendapatnya.
Halo Kak Restu. Sudah terdengar, Pak? Sambung, monggo. Ya, saya nulis di situ 7 itu seperti standar minimal yang harus saya miliki sebagai seorang guru penjas ya. Karena nanti ketika kami tulis terlalu rendah, itu nanti bagaimana kami dipertanyakan selama ini dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Mungkin kita sudah dibekali selama kuliah, sudah dibekali dalam diklat-diklat seperti ini atau yang lainnya, sehingga ketika itu terlalu rendah nanti justru saya khawatir dipertanyakan bagaimana pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan selama ini. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Kak Restu. Ini kaitannya dengan pemahaman Kak Restu menulis 7 karena ya memang kita sudah melaksanakan pembelajaran PJOK ya mungkin sudah bertahun-tahun ya. Jadi paling enggak ya tahu apa tentang kurikulum dan sebagainya karena kan tiap tahun, tiap semester mungkin kita sudah membuat apa namanya perangkat pembelajaran yang harus kita siapkan. Nah, itu. Baik, mungkin di awal ini dulu ya diskusinya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kita lanjut aja. Nah, ini ada pertanyaan lagi, yaitu apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan, mungkin kakak bisa mengisi lagi di kolom chat yang selama ini kakak pahami pembelajaran PJOK ataupun yang selama ini kakak sudah membaca di modul, kemudian kakak akhirnya memahami pembelajaran PJOK itu tujuannya apa atau di sekolah itu. Monggo kak, silahkan ditulis di kolom chat di ruang Jimit ini. Silahkan dituliskan di kolom chat di ruang. Baik, terima kasih kakak sudah menuliskan di kolom chat.
Nah, ini ada Kak Samsudin, pengenalan gerak dasar olahraga dan pengembangan potensi anak secara keseluruhan. Walaupun Kak Samsudin bisa memberikan penjelasan. Monggo Kak. Ya, terima kasih Kak Debbie. Saya menuliskan tentang tujuan PJOK, terutama di SD, itu tentang pengenalan gerak dasar, dalam arti ya di SD itu kita mengenalkan semua gerak dasar. Kalau sepak bola ya ada uh, menendang, ada kalau voli ya gerak-gerak dasar awal lah. Nah, kalau terus pengembangan potensi anak itu di SD juga sekarang udah ada yang namanya O2SN. Jadi mereka yang notabene punya potensi dalam satu cabang itu bisa dikembangkan untuk mencapai ya prestasi yang maksimal. Notabene sekarang juga O2SN itu juga sekarang udah sampai nasional juga. Jadi mungkin mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun Kak Samsudin untuk menyampaikan pendapatnya tentang tujuan dari PJOK. Yang pertama, pengenalan gerak dasar olahraga dan pengembangan potensi anak secara keseluruhan. Nah, kemudian sekarang saya minta pendapatnya Kak Nur Hayat, ini memberikan pengalaman gerak kepada anak dengan harapan mendukung perkembangan psikomotif, afektif, dan kognitif anak. Nah, monggo Kak Nur Hayat bisa disampaikan pada teman-teman tentang pendapat Kak Nur Hayat. Ya, terima kasih. Kan saya maksud saya adalah anak itu di waktu SD mendapatkan pengalaman gerak seperti gerak motor dan di situ sebuah latihan tentunya anak dapatkan berinteraksi dengan teman yang lain. Nah, dia akan belajar bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman, bagaimana dia menghormati teman. Nah, di situ pelajaran BCU adalah untuk bergerak untuk meningkatkan keterampilan berorganisasi, selanjutnya dia bagaimana masalah sendiri, selanjutnya dari apa sebab akibat kita memberikan pemberian dia meloncat yang benar bagaimana di situ kita di situ anak akan terbentuk juga sikap mental mereka, bagaimana dia mendapat olahraga dasarnya adalah untuk mengembangkan banyak potensi yang dimiliki anak itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nur Hayat atas jawabannya. Jadi di sini Kak Nur Hayat mengangkat bahwa pembelajaran PJOK itu tidak hanya untuk psikomotorik saja, tapi secara keseluruhan baik afektif, kognitif, bahkan sosialnya juga di sana dibentuk melalui pembelajaran PJOK itu. Nah, ini namanya mengidentifikasi dari tujuan dari pembelajaran PJOK. Mungkin satu lagi dari Kak Suryadi. Monggo Kak Suryadi. Matur nuwun Kak Debbie. Mengapunten untuk sementara kemarin 2 kali nggak hadir karena suatu hal harus istirahat Mas Kak Debbie. Untuk tujuan dari PJOK ini di sekolah itu sebetulnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yang dimana tujuan nasional pendidikan itu secara nasional adalah untuk membentuk anak peserta didik itu menjadi yang seutuhnya dalam artian itu perkembangan atau pertumbuhan secara fisik maupun secara jiwanya. Nah, karena terbukti di PJOK itu
selain gerak-gerak dasar yang beraktivitas jasmani, di situ juga ditanamkan kedisiplinan, kemudian pemahaman agar nanti pemahaman tentang kebugaran sehingga anak-anak nanti di situ sehat dan mampu mengikuti pembelajaran yang lainnya dengan baik. Saya kira itu Kak Devi, mohon maaf. Terima kasih. Matur nuwun Kak Suryati, tadi menyampaikan Kak Suryati tentang tujuan PJOK diawali dari tujuan pendidikan nasional ya, yang seperti pendidikan yang lain tujuan PJOK juga sama, tapi hanya konsentrasinya kalau PJOK melalui pembelajaran gerak atau ya. Nah, di sana kan ada TP dan elemen-elemen yang ada dalam pembelajaran PJOK. Elemen TP-nya kan sekarang sudah berubah gitu, ada pergantian CP dan elemen di tahun 2024 ini. Nah, lanjut, terima kasih atas pendapat kakak yang sudah menyampaikan di ruang diskusi. Nanti kita lanjutkan lagi di sini ya. Nah, ini menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau sering kita singkat PJOK itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama adalah mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Dan yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir yang keempat adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, itu tujuan atau capaian pembelajaran PJOK menurut kurikulum Merdeka tahun 2024. Jadi mungkin kalau pembelajaran PJOK di sana ada tujuan untuk pengembangan keprestasi, ya itu bisa saja. Nanti kan pembelajaran ada intrakurikuler, kurikuler, ekstrakurikuler, kan bisa dimasukkan di ekstrakurikuler untuk pengembangan siswa-siswa yang memiliki bakat khusus ataupun diarahkan di klub atau di perkumpulan-perkumpulan yang ada tentang olahraga maksudnya ya. Nah, ini sesuai dengan CP PJOK yang terbaru nih, yaitu terampil bergerak, belajar melalui gerak, kemudian bergaya hidup aktif dan memilih hidup yang menyehatkan. Ini sudah terangkum dalam tujuan ini. Kita lanjutkan ini. Nah, ini kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide. Silakan. Sudah tadi kakak ini. Berikutnya kita akan berdiskusi lagi. Bisa nanti kakak menulis di kolom chat ataupun raise hand untuk bisa menjawab topik diskusinya. Nah, ini pertanyaan tematiknya terlepas dari kurikulum apapun. Jadi kita keluar dulu, bisa ada kurikulum misalnya. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, itu menurut Bapak Ibu seperti apa ini? Kita tidak konsen ke kurikulum, tapi selama ini Bapak Ibu dalam menjalankan tujuan mata pelajaran itu acuannya seperti apa? Monggo bisa dituliskan di kolom chat.
Kan kurikulum itu kita mulai dari dulu ada, kalau selama saya mengajar itu yang saya ketahui ya, ada kurikulum 2006, terus ada juga kurikulum 2006 ditambah suplemen kurikulum 2006, kemudian setelah itu terus ada kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 ya, kurikulum 2013 yang disempurnakan, terus akhirnya menjadi kurikulum Merdeka ini. Nah, di tiap-tiap kurikulum ada pembelajaran PJOK. Nah, terlepas dari kurikulum mulai dari 2006, mungkin kalau yang 2006, mungkin kalau kakak-kakak ada yang mengajar lebih lama lagi, mungkin ada kurikulum yang lebih terdahulu lagi. Nah, terlepas dari kurikulum itu, pertanyaannya apa kakak semua saat mengajar PJOK itu sudah memahami tujuan dari apa yang ingin disampaikan kepada siswa, dan itu tujuan itu menjadikan acuan untuk pembelajaran PJOK. Monggo bisa ditulis di kolom chat. Baik, sudah ya. Ada di kolom chat, ada Kak Nur Hayat lagi. Pripun Kak Nur Hayat bisa menyampaikan lagi Kak? Mungkin sudah gitu. Nah, terkadang sendiri itu bagaimana proses pembelajarannya itu, misal PJU kadang tergabung P5. Nah, maksudnya kita pembelajarannya dengan P5 itu bagaimana? Dan untuk apa ya namanya, kan seperti itu. Kita cuma mengikuti kelas guru SD seperti itu. Nah, itu Pak Kak saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Nur Hayat. Mungkin yang lainnya Kak Restu? Sudah Pak, mungkin ini hanya kadang ada miskonsepsi di sekolah-sekolah itu bahwa ukuran pencapaian dari seorang guru penjas itu adalah seberapa banyak guru itu mampu menghantarkan anak berprestasi. Padahal hakikatnya kan penjas itu kan pendidikan, bukan untuk pencapaian olahraga prestasi. Hanya saja memang melalui penjas itu bisa digunakan untuk misalnya pemantauan bakat anak, misalnya untuk pemanduan bakat anak itu bisa digunakan, tapi bukan sepenuhnya untuk olahraga prestasi. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Nur Hayat dan Kak Restu. Kalau Kak Nur Hayat tadi kebingungan untuk posisi PJOK itu di mana ya Kak Nur Hayat? Kak Restu ada pendapat yang menarik ini. PJOK kadang keberhasilan PJOK itu ditentukan oleh seberapa banyak prestasi siswa yang dihasilkan katanya dengan olahraga sih. Itu berarti kalau sekolahnya itu menghasilkan banyak atlet misalkan, itu berarti pembelajaran PJOK-nya berhasil. Mungkin masih ada pandangan seperti itu. Nah, kalau sesuai dengan waktu kita pertemuan pertama orientasi dulu kan, tujuan PJOK adalah ya sama dengan pelajaran seperti biasanya, tapi hanya menyasar di kegiatan gerak. Ada pertanyaan dulu pernah kita diskusikan gitu.
apakah pelajaran PJOK itu dapat melatih prestasi? Dan jawabannya tidak, karena kita ketemunya hanya seminggu sekali. Yang kedua, apakah PJOK dapat meningkatkan kebugaran jasmani? Jawabannya juga tidak bisa, karena dalam pelajaran PJOK kita juga ketemunya seminggu hanya 1 kali juga. Kalau prinsip latihan kan kalau untuk meningkatkan, bukan meningkatkan dulu, tapi untuk mempertahankan kebugaran jasmani. Itu kan kita paling enggak ya latihan seminggu 3 kali, kemudian intensitas latihan seperti apa, kemudian spesifikasi latihan seperti apa, bentuk latihannya seperti apa. Nah itu kan harus dirancang gitu. Nah, ini kalau misalkan pelajaran PJOK tujuannya menghasilkan prestasi, ya itu mungkin saja, tapi dengan jalan seperti yang dikatakan Kak Restu tadi adalah pemanduan bakat tuh. Cara gerak dasar anak ini larinya cepat, nah itu nanti menjadi bisa diarahkan ke atlet lari atau apa ya, seperti apa nanti mengolahnya kakak-kakak di sekolah. Nah, itu menariknya di situ untuk PJOK. Nah, baik semuanya, di awal kita sudah diskusi gitu, tentang pemahaman awal tentang pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kemudian sekarang ada yang namanya kurikulum merdeka, seperti itu. Sesuai dengan pemahaman awal kakak-kakak, kalau kakak-kakak tadi kan punya tujuan yang ingin dicapai. Kalau dalam konteks kurikulum merdeka itu menurut kakak tujuan-tujuan yang kakak tuliskan tadi kira-kira bisa tercapai atau tidak, seperti itu. Monggo. Siapa yang mau menjawab? Kak Rizka mungkin. Kak Rizka hadir. Monggo Kak Rizka. Jika Kak Rizka menuliskan tujuan dari PJOK itu sesuai dengan kurikulum. Bentar ya Kak, anak lagi muntah malahan Kak. Oh oke, moga diselesaikan, dicukupkan dulu, kita ganti saja. Kak Agus, moga Kak Agus. Di anu dulu Kak Rizka, putrane. Monggo Kak Agus. Ya Kak, Silakan Kak Agus. dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan-tujuan ini bisa tercapai, bisa Kak, karena tujuan kurikulum merdeka adalah gimana pembelajaran itu intinya mencerdaskan ya, jadi dari bersumber juga dari berbagai sumber ya, tidak hanya tertuju kepada guru saja. Jadi kemudian tentang itu juga ya Kak, maksudnya gerak kebugaran, kemudian mental, emosional ya, kemudian intelektual, semuanya bisa kena Kak. Jadi menurut saya tujuan-tujuan dari kurikulum merdeka tersebut dapat tercapai ya Kak. Baik, terima kasih Kak Agus atas pendapatnya. Jadi ya. Dalam konteks kurikulum merdeka memang benar apa yang disampaikan Kak Agus tadi, itu mengembangkan keterampilan, kemampuan, kemudian potensi siswa sesuai dengan bakatnya masing-masing atau kemampuannya masing-masing, dengan model-model pelajaran baik berdiferensiasi maupun yang lainnya gitu, semuanya gitu. Baik, lanjut lagi. Nah, ini memahami tujuan penting
memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam CP. Nah, dari pembelajaran PJOK itu kan ada yang namanya kurikulum, di sana ada CP. Nah, itu tugas-tugas kakak adalah untuk menurunkannya CP itu menjadi ke tujuan pembelajaran. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Nah, sekarang kita masuk ke proses backward design nih kakak-kakak semuanya dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi kalau secara umum backward design itu adalah berpikir secara mundur, menarik ke belakang. Jadi kalau kita pahami di CP dalam pembelajaran itu kan ada CP fase-fase tertentu gitu. Kadang tiap fase itu tidak hanya misalnya kelas 1 SD itu kan berada di fase apa ya Kak? Fase A gitu kalau nggak salah gitu. Fase fase A. Fase A itu kan ada CP-nya di situ. Ini kelas 2 juga masih masuk di fase A juga gitu. Kelas 2. Nah, CP itu adalah tujuan akhir di capaian akhir di tiap fase. Jadi di sini backward design itu adalah menarik ke belakang karena CP itu kan muaranya. CP itu muaranya. Kemudian tujuan pembelajaran itu adalah anak tangga untuk mencapai muaranya itu. Jadi kalau misalkan di kelas 1 misalkan itu tujuan pembelajaran juga tidak boleh langsung tinggi mendekati CP, itu di CP-nya itu. Jadi kan ada tahapan tangganya di sana. Jadi backward design itu maksudnya seperti itu. Secara umumnya adalah menarik ke belakang, mulai dari awal tangga pertama, misalnya kelas 10, kelas 1 SD semester 1 untuk mencapai CP itu harus melalui apa saja seperti itu. Baru nanti mungkin di kelas 2 kalau misalkan masih salah satu fasenya, nanti baru di akhir kelas 2 itu mendekati ke CP tujuan akhirnya seperti itu. Jadi CP itu adalah muara di tiap fasenya, kemudian tujuan pembelajaran itu adalah tangga untuk mencapai CP yang diinginkan di tiap fasenya seperti itu. Nah, itu secara umum gambaran dari proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui tahapan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran, karena capaian pembelajaran adalah pintu muara utamanya. Kemudian setelah itu tujuan pembelajarannya, menentukan metode penilaiannya, dan merencanakan proses pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya. Nah, ini ada pesan kunci untuk backward design nih kakak. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi harus bergaris ya kakak semuanya gitu. Mulai dari langkah-langkah penilaian, kemudian tujuan itu harus segaris dengan capaian pembelajaran. Nah, kita masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu penyusunan program PJOK. Ini ada definisi-definisi yang di situ mungkin ada yang salah, ada yang benar ya kakak ya. Nah, yang kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan itu adalah pernyataan yang salah ya kakak.
Kemudian buku teks serta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Itu juga merupakan pernyataan yang salah. Nah, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini adalah pernyataan yang benar bahwa kurikulum itu adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, yang harus kita pahami bersama. Nah, ini komponen kurikulum nih. Mungkin bisa kakak-kakak baca nih. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Kalau di sekolah kakak semua sudah melaksanakan kurikulum merdeka nih. Semuanya sudah nih. Sudah, Kak. Nih. Karena ada beberapa tahapan pelaksanaan dulu, ada mandiri belajar, mandiri berubah, terus mandiri berbagi. Nah, itu ada beberapa sekolah yang mengambil, ada juga yang sebagai piloting pelaksanaan kurikulum merdeka. Mungkin di sini ada sekolah yang menjadi piloting sekolah apa itu namanya, yang langsung menerapkan kurikulum merdeka sebagai contoh, itu sekolah apa ya namanya itu, saya kok agak lupa. Ya, nanti mungkin kita ingat lagi ya. Nah, ini ada beberapa komponen untuk satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yaitu struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran dan asesmen, dan penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Ini ada 5 komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, mungkin kalau di sekolah kan ada yang namanya kalau dulu KTSP, sekarang kan kurikulum operasional sekolah. Nah, itu tiap-tiap sekolah berbeda tergantung dari analisis sekolah itu sendiri. Karena KSP kan ada komponen-komponen di dalamnya, ada latar belakang, ada visi misi, kemudian ada analisis karakteristik siswa, kemudian analisis sumber daya dan lain sebagainya, bahkan sampai ke misalkan penghasilan orang tua, jarak sekolah dari rumah itu dicantumkan di KOSP itu. Jadi itu sebagai acuan untuk mencapai tujuan dari suatu kurikulum yang ada di sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Nah, ini sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi, mengapa kurikulum operasional sekolah berbeda antar satuan pendidikan. Ya. Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kurikulum itu misalkan mau menyusun, boleh mengadopsi dari sekolah lain, tapi jangan sampai terus plek ketiplek sama, ya itu kan nggak mungkin nih, karena antara sekolah pasti berbeda kulturnya, berbeda kebutuhannya, bahkan muridnya juga berbeda. Nah, itu kan nanti analisisnya dari sana untuk menciptakan suatu kurikulum operasional sekolah yang mencirikan sekolah itu sendiri. Jadi berbeda-beda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Nah, mungkin kakak-kakak semuanya, saya yakin kakak-kakak ini ya, orang-orang hebat di sekolahnya ya, pasti saat menyusun kurikulum secara umum ataupun menyusun kurikulum PJOK, kakak-kakak pasti berperan di sana. Nah, monggo silakan
Mungkin bisa berbagi tentang proses penyusunan kurikulum di sekolah kakak-kakak semuanya, dari mulai awal sampai dengan akhir. Yang umum juga boleh mau menyampaikan tentang penyusunan kurikulum tentang PJOK juga monggo silahkan. Monggo kakak-kakak bisa memberikan pendapat bagaimana cerita kakak dalam menyusun kurikulum secara umum maupun kurikulum dalam pembelajaran olahraga dan kesehatan. Silakan bisa raise hand mungkin yang ingin menyampaikan pendapat. Monggo kak. Raise hand kak Umi, silahkan ya Umi. Oh kak Umi. Kalau di pengalaman saya ya di sekolah itu saya kan ada di TK Islam Terpadu ya. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu sebagai desain kurikulumnya itu harus menggabungkan antara kurikulum yang dari dinas dengan kurikulum yang dari, kalau kami ada namanya jaringan sekolah Islam Terpadu ya. Di sana juga ada pengembangan kurikulum tersendiri gitu. Jadi kita harus bisa menggabungkan antara dua itu, kayak gitu pengalaman saya di sekolah gitu kak. Baik, terima kasih kak Umi. Nah, itu kan tadi sesuai dengan ciri khusus kurikulum tadi ya. Memang tiap sekolah berbeda. Di sana ada sekolah yang mungkin kalau dibagi kategorinya mungkin ada sekolah umum, ada sekolah khusus gitu ya. Sekolah umum ya seperti SD, SMP, SMA. Mungkin kalau khusus ya termasuk sekolah yang mencirikan agama atau apa ya, itu kan nanti kurikulumnya juga beda dan prosesnya berbeda pula, harus menggabungkan antara dua kurikulum, mungkin kurikulum tersendiri di sekolah yang mencirikan tentang agama dan kurikulum yang sifatnya nasional seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kak Ivan mungkin monitor Kak Ivan. Kak Ivan atau Kak Raden monggo. Oh, Bu Musiam, monggo Bu Musiam. Nggih, Kak, saya mau sedikit berbagi cerita aja nih, Kak. Jadi ketika kami ya membuat kurikulum itu kan memang dasarnya kalau kurikulum Merdeka ini berangkatnya dari CP nggih, kemudian diturunkan ke TP dan ada indikator pembelajarannya. Nah, untuk kurikulum PJOK sendiri atau di TK itu fisik motorik ya. Kalau saya mungkin lebih cocok ya kalau di TK itu yang kurikulum 13 bagi saya ya, ini pendapat saya pribadi karena di situ aspek perkembangan itu jelas, indikator-indikatornya itu jelas dan 6 aspek perkembangan itu dikembangkan di situ. Jadi untuk fisik motorik itu ada porsi khusus gitu nih. Kalau di kurikulum Merdeka ini ada CP, bagian dari CP jati diri ya. Di situ ada motorik halus, kasar, taktil gitu ya, menggunakan lingkungan sekitar gitu. Nah itu menurut saya masih sangat kurang gitu porsinya. Jadi memang untuk di TK sendiri seperti bukan hanya ya, tapi tidak ada khusus gitu ya, mengkhususkan gitu.
Mungkin itu sedikit berbagi dari saya. Baik, terima kasih Bu Siam. Jadi kalau di Taman Kanak-kanak CP-nya, berarti di sana CP-nya ada unsur gerak, ada unsur yang lainnya gitu Bu Siam. Tidak ada, Kak. Jadi hanya menyebut untuk motorik halus, kasar, taktil gitu. Halus, kasar, taktil. Oh, betul. Gini. Kalau TP-nya bunyinya, contohnya seperti apa Bu? Mbak, di TK itu? Saya belum paham juga di TK itu seperti apa. Salah satu contoh bunyinya CP. Saya cari ke PA-nya belum dapat ini. Kalau adanya di TP-nya. Kalau di tujuan CP, pembelajarannya itu, kalau saya ini nyari CP-nya belum nemu. Kebetulan saya sendiri juga belum hafal ya untuk redaksi CP-CP-nya. Tapi salah satu di sekolah kami itu ada tujuan pembelajarannya dari CP Jati Diri ini mampu mengeksplorasi berbagai objek dan lingkungan sekitar menggunakan motorik kasar, halus, dan taktil. Untuk bunyi CP-nya, mohon maaf saya tidak hafal, ini nyari kepean belum dapat. Baik, terima kasih Bu. Ya, mungkin nanti kalau dikaitkan dengan PJUK yang gerakan motorik halus, motorik kasar tadi, gitu. Gerak taktil itu gerak taktis atau apa gitu. Jadi seperti itu kakak-kakak gitu. Agak nggak connect ya saya juga yang gitu. Nah, mungkin kalau di SD ya, contoh fase apa gitu. Fase B mungkin ya. Kalau CP fase B misalkan tadi menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan memperagakan aplikasi konsep gerak di dalam berbagai situasi gerak kan. CP-nya seperti itu, elemennya ada terampil bergerak, belajar bergerak, bergaya hidup aktif, memilih hidup yang menyehatkan. Mungkin itu bisa lebih spesifik bisa diturunkan ke TP. Tapi kalau di taman kanak-kanak tadi mungkin gerak motorik halus, mungkin motorik kasarnya itu yang mungkin diturunkan ke tujuan pembelajaran yang kaitannya dengan olahraga. Gitu. Nah, motorik kasar kan termasuk berlari, melompat, meloncat itu kan termasuk motorik kasar juga seperti itu. Baik, nah itu cerita kakak semua tentang bagaimana menyusun kurikulum di sekolah masing-masing dan mungkin kurikulum PJOK antara TK dan SD juga berbeda karena TK tidak ada khusus pelajaran untuk pelajaran PJOK. Di sana memang secara umum mengembangkannya secara konsep umum terlebih dahulu. Kalau mungkin Kak Samsudin bisa berbagi cerita Kak tentang penyusunan kurikulum di sekolah tetap kaitannya dengan yang mungkin yang umum atau yang PJOK juga. Ini tadi siapa ya suaranya putus? Saya Pak. Halo? Mungkin saya terdengar kok jelas sekali. Oh, mungkin saya sedikit berbagi pengalaman aja Kak. Jadi dalam penyusunan kurikulum yang saya lakukan terutama SD, terutama karena saya di SD, jadi kemarin itu di awal kami menyusun kurikulum itu berdasarkan dari putusan kementerian itu. Kita mengambil capaian pembelajaran yang notabene untuk jenjang pendidikan dasar. Dari capaian pembelajaran tersebut kita masukkan ke dalam TP dan ATP ya. Jadi kita masukkan ke dalam TP dan ATP dan yang notabene TP dan ATP itu udah nanti tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran itu akan kita kembangkan lagi ke dalam modul ajar atau yang dulu kita sebut dengan RPP. Jadi kalau saya alurnya seperti itu Kak.
dari capaian pembelajaran, habis itu kita masukkan ke dalam TP, habis TP ke ATP juga, dan dari situ kita kembangkan lagi ke modul ajar atau RPP. Mungkin itu Kak yang Oke, bisa saya sampaikan yang baik. kemarin di awal pembelajaran saya lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Samsudin sudah berbagi alur untuk menyusun kurikulum secara umum dan kurikulum PJOK. Untuk kurikulum Merdeka kan ada istilah-istilah baru ya, mungkin tidak baru karena sudah lama kita dengar gitu. CP itu mungkin kalau dulu sama dengan apa, KIKD bukan ya? KIKD. Kemudian kalau yang ATP itu silabus mungkin gitu, kalau dulu gitu. Dan diturunkan menjadi modul ajar atau RPP ini. Baik, terima kasih. Mungkin alurnya memang harus seperti itu gitu. Karena sampai turun ke pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa itu harus ada modul atau RPP. Baik, terima kasih Kakak sudah berbagi tentang proses penyusunan kurikulum PJOK maupun kurikulum secara umum. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin ini reflektif ya, nanti Bapak Ibu silakan dijawab sendiri-sendiri saja ya. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Kemudian yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, mungkin yang kedua ini ya, ini saya ingin bertanya kepada kakak semuanya. Kira-kira selama ini yang Bapak Ibu anggap bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Kadang kan kita saat mengajar PJOK itu kadang sok dimereni teman-teman yang lainnya. Wah, guru PJOK ini enak ya, cuma di lapangan tempat sempit, kadang ngeyup dan lain sebagainya. Padahal kan tanggung jawab kita sama ya Bapak Ibu ya. Sama-sama guru, sama-sama menyampaikan proses pembelajaran yang di sana juga ada tujuan pembelajarannya juga. Jadi kelihatannya ya memang kelihatannya pekerjaan kita itu santai, mangkat kaosan, milih kaosan, neng lapangan cekakaan muridnya lah. Kadang kan dianggapnya kita itu guru yang enak seperti itu ya enak, alhamdulillah enak ya kakak semuanya, karena bisa bercengkrama bebas dengan murid-murid kita. Tapi di sana kan ada nilai-nilai ya, mungkin kalau guru-guru yang tidak menangani pembelajaran gerak mungkin menganggap kita adalah sekedar nunggoni siswa untuk berkegiatan di lapangan. Nah, ini menurut kakak semuanya ada pertanyaan reflektif seperti ini, kira-kira yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari di murid di kelas PJOK itu apa? Untuk kakak bisa menjawab pertanyaan yang ada di slide itu. Monggo, kelas 1. Kak Suryadi mungkin. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk nilai yang dipelajari, menurut saya sangat penting bagi anak, yaitu nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai tata tertib, nilai-nilai menghargai, memahami teman, kerjasama. Banyak yang di olahraga itu sebetulnya banyak sekali untuk tidak hanya jasmaninya, kebugaran saja, tetapi di situ menanamkan pada diri peserta didik itu menjadi sportif, menjadi mau menghargai, menjadi ya menghargai itu tidak hanya menghargai temannya saja, tetapi juga bisa menghargai dirinya sendiri. Saya kira itu yang nilai-nilai yang terpenting di PJOK, sehingga
anak itu harus sekolah itu bisa mentaati tata tertib, kemudian menghormati gurunya atau menghargai temannya. Ya, seperti itulah contohnya, Kak Debbie. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Suryati atas pendapatnya. Nah, itulah semuanya sama dengan pembelajaran yang lainnya. BJUK itu memang ada tujuan di sana. Melalui pembelajaran gerak kita bisa menyampaikan tujuan pembelajaran yang mungkin secara umum bisa disampaikan ke siswa, mungkin secara khususnya ya pembelajaran yang sesuai dengan ciri khusus pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan gitu. Nah, itulah nilai-nilai, mungkin nilai-nilai universal di sana, disiplinan, kejujuran, kemudian menghargai orang lain, itu bisa ditanamkan dalam pembelajaran PJUK. Karena dalam pembelajaran PJUK itu pelajaran yang sangat fleksibel sekali untuk dimasuki nilai-nilai universal yang diakui semua pihak bahwa nilai-nilai itu adalah nilai yang baik untuk diterapkan ataupun ditanamkan pada anak didik kita. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, ini kan mungkin kaitannya dengan tujuan tadi, ada nilai yang ditanamkan, itu kan kalau kita kenal dalam PJOK kan ada 3 ranah, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu integrasinya kan masuknya di situ. Kedisiplinan ya nanti ada penilaian proses sikapnya dan sebagainya. Kalau yang tentang keterampilan ya nanti di psikomotorik, kemudian kalau pemahaman geraknya ya di kognitifnya. Nah, itu mungkin nanti seperti itu masuknya semuanya. Nah, ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua adalah konteks masyarakat. Yang ketiga adalah waktu. Yang keempat adalah alokasi jam pelajaran. Yang keenam adalah teknologi yang digunakan untuk pembelajaran itu sendiri. Baik. Jadi kalau yang pertama ini kebutuhan dan karakteristik didik adalah pembelajaran PJOK itu ya disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik didik yang ada di kelas kita. Kemudian oleh karena itu kan ada kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya asesmen siswa sebelum dimulai pelajaran ya. Itu nanti kan tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu mungkin di modul kadang ada yang menulis kemampuan awal siswa sudah mencapai ini. Nah, itu kan hasilnya bisa menuliskan di modul itu kan dari asesmen awal. Itu kan ditulis di situ bahwa siswa yang akan kita ajar itu sudah memiliki keterampilan dasar seperti ini atau pengetahuan dasar seperti ini ataupun sikap seperti ini. Nah, akan kita kembangkan di rencana pembelajaran berikutnya seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua konteks masyarakat. Nah, ini kan masyarakat itu bisa lingkungan, bisa sumber daya, bisa etnik, bisa agama dan sebagainya. Nah, itu nanti juga menjadi mempengaruhi dalam proses pengembangan program pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Misalkan dalam satu lingkungan masyarakat budayanya seperti ini, nanti kita mengajarnya juga sesuai dengan gaya budaya yang ada di masyarakat itu. Nah, kemudian yang ketiga waktu. Ini katanya dengan estimasi waktu dalam penyampaian kegiatan pembelajaran. Walaupun kita sering dalam pembelajaran olahraga perjalanannya waktu kita sering terpotong dalam kegiatan-kegiatan, misalkan ada kegiatan khusus rapat dan sebagainya. Jadi Kak tadi yang menyampaikan tadi ada posisi PJOK saat P5 seperti apa. Nah, kan di kurikulum sudah diamanatkan di sana ada
alokasi jam yang salah satunya pelajaran yang dialokasikan untuk P5 itu ada PJOK. Nah, ada model pelaksanaan P5 itu ada yang blok, ada yang terintegrasi dengan pelajaran. Jadi kalau diintegrasikan dengan pelajaran kan ada 1 jam pelajaran di PJOK digunakan untuk P5, dan ada yang model blok, jadi kan nanti dalam satu waktu, dalam berapa pertemuan itu siswa melakukan kegiatan P5 seperti itu. Kemudian yang keempat, alokasi jam pelajaran. Alokasi jam pelajaran berarti kan di sana nanti dalam 1 minggu berapa kali pertemuan, kemudian berapa kali jam, berapa durasinya. Kalau tiap level pendidikan berbeda-beda nih. Kalau SMP, SD mungkin tutorialnya 40 menit, kalau SMA, SMK mungkin 45 menit. Itu kaitannya dengan alokasi pelajaran, alokasi jam. Dan yang kelima, cakupan dan tahapan. Nah, cakupan dan tahapan ini adalah materi yang akan kita sampaikan. Apa yang akan kita sampaikan, cakupan materinya apa, dan tahapan untuk menyelesaikan materi tersebut. Yang keenam adalah teknologi. Teknologi di sini adalah bagaimana membuat pelajaran ini lebih menarik, kemudian bisa juga untuk mencari sumber pelajaran dan sebagainya. Nah, itu kata-kata 6 faktor yang mengaruhi pengembangan program PJOK ya. Nah, kita masuk di aktivitas ketiga, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi biasa direktur dalam pendidikan nasional. Nah, semuanya itu tadi kita berulang kali menyampaikan tentang tujuan, tentang PJOK, kemudian tentang karakteristik PJOK dan sebagainya. Nah, itu mungkin kata kunci yang sering kita ulang berkali-kali adalah PJOK adalah pembelajaran untuk kita semua, ya, untuk para siswa berhak untuk mendapatkan pelajaran PJOK sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, ini ada beberapa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial. Jadi dalam kurikulum merdeka, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik itu dinamakan adalah materi esensial. Dan yang kedua, pengembangan potensi dan karakter. Karakteristik yang kedua, pengembangan potensi dan karakter. Tadi di sini adalah pengembangannya potensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi seperti yang dikatakan atau disampaikan Kak Suryati tadi, kurikulum merdeka itu dalam belajar PJOK tidak hanya keterampilan saja, ternyata di sini ada kompetensi sosial, emosional, moral peserta didik juga dikembangkan di sana. Dan yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan budaya. Dikaitannya dengan konteks masyarakat tadi, kurikulum itu tidak saklek. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik. Jadi kalau di kurikulum ini kan yang disediakan oleh TP-nya ya. Jadi nanti untuk pelaksanaan, kemudian TP-nya yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah kita masing-masing atau karakteristik murid kita masing-masing. Nah, sesuai dengan konteks lingkungan sosial atau budaya setempat. Nah, ini kita diskusikan secara lebih jauh dan mengkaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Kalau belajar di Banten itu menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi tugas guru di sini adalah menuntun dan mengembangkan potensi atau bakat anak.
untuk anak-anak bisa mencapai kebahagiaan, mencapai anggota masyarakat yang baik dan lain sebagainya, seperti itu. Itu dari pendapat Ki Hajar tentang pendidikan. Nah, pada akhir sesi ini kakak tadi sudah belajar tentang yang pertama, memahami 3 karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka serta berkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan berbuat desain. Ini tujuan akhir dari pembelajaran kita. Tadi ada 3 karakteristik kurikulum Merdeka, kemudian memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan memahami tentang penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi seperti disampaikan saya di awal tadi, backward design itu adalah suatu proses penyusunan kurikulum dengan menarik ke belakang. Gitu. Saya sampaikan tadi di awal kan, CP itu ada tujuan akhirnya dari setiap fase. Ada fase A sampai dengan fase F gitu, kalau di pembelajaran sekolah umum itu. Nah, tiap fase itu biasanya ada misalkan 2 tingkat. Gitu. Jadi CP di sana itu adalah tujuan akhirnya, kemudian kakak memproses CP itu menjadi TP, diturunkan menjadi modul ajar, dan nanti di terakhir disampaikan ke siswa. Nah, proses backward design-nya itu adalah metani, nek tujuan akhirnya, pintu akhirnya itu sesuai dengan di CP ini, maka saat saya mengajar kelas fase A, kelas 1, semester 1, posisi saya harus di mana? Karena TP itu adalah anak tangga yang akan dilalui para siswa untuk mencapai CP, dengan nanti tiap-tiap kegiatan ada evaluasinya, ada asesmennya. Nah, asesmen ini tujuannya kan untuk memotret atau mendeskripsikan siswa itu sudah sampai di mana dalam kaitannya tujuan pembelajaran yang kita rancang, sudah sampai tahap mana dalam mereka meniti anak tangga untuk mencapai tujuan akhir di CP tadi. Nah, itulah esensi dari penyusunan program PJOK dengan model backward design. Jadi dari belakang dulu, kemudian menarik sampai ke capaian pembelajaran sebagai pintu utama atau muara dari tiap-tiap fase yang ada di tiap-tiap tingkat di sekolah masing-masing. Seperti itu kakak-kakak semuanya. Jadi monggo nanti silahkan bisa nanti memperdalam lagi materi ini di modul yang sudah ada. Gitu. Nanti silahkan dibaca-baca lagi, dicari, diulik lagi di tiap-tiap bagiannya, agar nanti kita lebih memahami tentang esensi dari pengembangan kurikulum kaitannya dengan model backward design. Baik, untuk terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya minta satu peserta dari kakak-kakak semuanya untuk mungkin bisa merefleksikan atau mengumpulkan apa yang sudah kita bahas atau kita diskusikan pada sore hari ini. Oh, silahkan. Salah satu saja bisa mewakili teman-teman semuanya. Oh, silahkan.
Monggo, mungkin Kak Agus. Halo Kak Agus. Ini Kak, dalam penyusunan kurikulum disesuaikan dengan kurikulum nasional, kemudian berdiferensiasi berdasarkan alih teknologi. Iya, menggunakan teknologi yang ada. Kemudian pendekatan itu yang seperti backwardation itu pendekatan dalam perancangan kurikulum ya, mata pelajaran mengajar di kelas ya. Dan kemudian memfasilitasi pembelajaran siswa secara efektif. Mungkin seperti itu, bisa ditambah yang lain, Kak. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ada yang ingin menambahi apa yang disampaikan oleh Kak Agus tadi. Cukup. Baik, terima kasih. Baik, kakak semuanya, saya rasa hari ini cukup ya. Tadi kakak sudah mengetahui tentang 3 karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama adalah fokus pada materi awal, materi esensial, berpusat pada muatan yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, baik sosial, emosional, dan moral. Kemudian pengembangan kompetensi ini bisa dilakukan dalam waktu khusus atau waktu yang terintegrasi. Jadi contohnya P5 tadi, waktu terintegrasi itu bisa ngambil jam pelajaran, karena salah satu mata pelajaran yang bisa digunakan untuk P5 itu salah satunya olahraga, tapi jam pelajaran terintegrasi dalam kegiatan P5. Jadi nanti guru olahraga juga mendampingi kegiatan P5 aja yang di waktu khusus, misalkan P5 dalam kegiatan ini di sekolah melalui kegiatan blocking. Dan yang karakteristik yang ketiga adalah fleksibilitas pelajaran. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, itu. Dan selanjutnya tentang backward design tadi adalah kegiatan penyusunan kurikulum dengan menarik ke belakang, melalui dari CP, kemudian kita melihat TP untuk menuju ke CP itu sesuai dengan fase-fase yang ada. Misalkan fase A itu ada 2 kelas, berarti kalau kelas 1 untuk menuju CP itu kita harus menyusun tujuan belajarnya seperti apa. Itu katanya dengan backward design. Betul nggak kakak semuanya? Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya izin stop sharing dulu. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini tentunya dengan seperti biasanya kita foto bersama dulu. Dan moga nanti tugas-tugasnya dilihat lagi kakak-kakak. Saya sudah menilai beberapa peserta, tapi ada juga yang belum mengumpulkan. Nanti silahkan dilihat mungkin dari awal lagi sampai nanti di pertemuan kita hari ini. Dan video tadi sudah biasa diunggahnya di mana, nanti segera diunggah saja. Kalau sudah ada nanti tidak malah
lupa gitu nih. Baik, ini tanggal berapa? 28. Kita tatap maya lagi di tanggal 2 kalau nggak salah nih. 2 Tanggal Oktober. 3 kayaknya, Kak. Tanggal 3, Kak. Oh, tanggal 3 nih. Sebentar. Oh iya, Hari tanggal Kamis. 3. Tanggal 3 hari Kamis. Nanti kalau tidak ada halangan kita seperti biasanya nih. Pukul 1. Gitu nggih. Kak Debi, Nggih, monggo. Kak, mohon izin nanti kalau Nggih. pada saat tatap maya selanjutnya pada tanggal 3 itu saya dan Kak Rizka kalau nggak salah itu ada MOC Zoom juga itu dari pagi sampai sore. Emosi. Pak Agus juga ikut nggak itu? Saya Sama. alhamdulillah sudah selesai. Oh, gitu. Baik, nanti menyesuaikan aja ya Kak Zulhan nggih. Yang penting bisa masuk ya Kak Zulhan nggih, nanti di ruang meet nggih Kak nggih. Oh, nggih, siap, Kak. Diusahakan masuk di ruang meet agar nanti tercatat kehadirannya. Nggih, siap. Ngaten nggih, kita akhiri dengan foto bersama. Mungkin ada yang mau men-screenshot nanti dikirimkan di grup. Silakan salah satu bisa screenshot. Oh, Kak Zulhan, di screenshot Kak Zulhan. Sekedar dibuka nggih kameranya. Sudah Kak Zulhan? Error nih. Oh, nggih. Malah error. Baik. Oke, Kak Agus mungkin bisa screenshot. Ya, Kak, sebentar, Kak. Kalau di saya itu yang 6 nggak kelihatan ya Kak. Jadi kalau saya screenshot Iya. yang 6 nggak nampak. Oh. Sampun. Bentar, Kak. Yang itu enggak, aduh. Yang itu enggak nampak ya, Kak? Yang 6 itu. Bentar. Sudah, ini tak screenshot saja nggih. Ini tak besarkan. Iya, Kak. Cuma yang R itu siapa itu enggak nampak ya. Oke, baik, sudah ya Kak nggih. Kita sudah adzan maghrib ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di tanggal 3. Nah, mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan ucap syukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan kegiatan pada siang sampai sore hari ini. Kita ketemu di tanggal 3. Sampai berjumpa. Selamat berakhir pekan ya Kak. Terima kasih. Sampai jumpa di tanggal 3. Monggo bisa meninggalkan ruang meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Saya stop record nggih.